sembelihannya sah? Bukankah ahli kitab yang dulu itu mereka masih komitmen dengan kitabnya? Semua ahli kitab kafir, dan itu dikafirkan oleh Allah dalam Al-Quran. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ada keterangan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sesungguhnya telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu salah satu unsur dari Trinitas. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah salah satu unsur dari Trinitas. Ketika ayat ini turun, Nasrani yang mengatakan ada 3 Tuhan itu sudah ada. Sehingga Allah menegaskan mereka keluar dari Islam. Maka kalau ada Nasrani yang sekarang keyakinannya seperti ini juga sama seperti yang dulu. Dan ini ada di surat Al-Maidah. Artinya di surat Al-Maidah Allah mengatakan Nasrani kafir. Di surat Al-Maidah Allah mengatakan sembelihan Nasrani halal. Berarti sembelihan Nasrani yang halal adalah dulu dan sekarang sama. Tidak ada bedanya. Kecuali kalau dia ateis. Contohnya Pak, di Eropa, di Amerika, di Australia, memang agama yang diterima Nasrani. Tapi kebanyakan dan dominan mereka ateis. Sembelihan ateis gimana? Haram untuk dimakan. Baik, selanjutnya. Ketika melukai hewan, punya maksud untuk menyembelih. Jika tujuannya untuk penelitian, bukan dalam rangka untuk menyembelih, maka tidak halal. Atau misalnya untuk membela diri, lalu dia berusaha untuk menghindar, lalu memukul hewan itu sampai mati, diseruduk sapi, terus kita bawa tombak, terus nombak ke arah sapi itu, malah mati sapinya. Berarti tidak ada niat untuk menyembelih. Terus gimana? Sembelihannya haram. Apakah disyaratkan harus makan? Apakah disyaratkan harus diniatkan untuk dimakan? Ada 2 pendapat. Tidak harus diniatkan untuk dimakan, dan ada yang mengatakan harus diniatkan untuk dimakan. Menurut pendapat yang mengatakan harus diniatkan untuk dimakan, maka sembelihan untuk tujuan penelitian haram. Jadi misalnya ada orang menyembelih kambing, tapi untuk penelitian, seperti di kedokteran hewan atau fakultas peternakan. Nah yang seperti ini mereka nyembelih, tapi tujuannya bukan untuk dimakan. Penelitian kambing, penelitian ayam. Ada salah satu teman kami, dokter hewan. Dia punya tugas akhir menetaskan ayam dengan tempo yang lebih cepat. Lalu dari mesin yang dia bikin, ternyata berhasil. Ayam itu menetas, tapi cuma kepalanya saja, Pak. Bawahnya ini belum jadi badan, jadi nggak ada kaki, tidak ada badan ayam, cuma lengket di cangkang telur, kepalanya ada. Nah dia merasa kasihan, ini kalau dibiarkan gede nanti gimana? Ayo disembelih semua. Itu halal atau haram? Haram, karena niatnya bukan untuk dimakan. Dia niatnya menyembelih adalah mematikan, biar nanti kalau besar tidak menyiksa ayam seperti ini. Baik, selanjutnya, tidak untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Jelas ya. Yang keenam, tidak dikerarkan untuk selain Allah. Kalau dia menyembelih dan saat menyembelih dia mengucapkan Bismillah, Bismillah dengan nama Kanjeng Sinten dan seterusnya, statusnya bangkai, tidak halal dimakan.
Yang ketujuh, harus menyebut nama Allah, yaitu membaca Bismillah. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. Janganlah kalian makan binatang yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelih, karena itu adalah hewan haram. Jumhur ulama mensyaratkan harus bacaan basmalah dilakukan sesaat sebelum menyembelih. Basmalah yang dibaca jauh sebelum menyembelih harus diulang. Jadi pas ngasah pisau, Bismillah. Sapinya belum disiapkan. Padahal jarak menyiapkan sapi sampai menyembelih biasanya butuh waktu berapa lama, Pak? 1 jam? Lama. Mungkin 15 menit atau setengah jam ya. Jegal sapi, lalu narik-narik, ngikat kaki, dan seterusnya, mungkin setengah jam baru berhasil nyembelih. Nah, kalau sembelih atau bacaan bismillahnya saat ngasah pisau, ya kelamaan, maka nanti harus diulang. Selanjutnya, alat untuk menyembelih harus pisau yang bisa melukai dan mengalirkan darah, sehingga tidak boleh digebuki. Atau pakai tembak. Pakai tembak juga mematikan Pak. Telinganya sapi ditembak. Sekali tembak mungkin mati, sapi itu mati. Ya, prosesnya juga sama, kejal-kejal dulu. Tapi ini enggak sah. Kenapa? Karena tidak dilakukan dengan senjata yang bisa melukai di area penyembelihan. Selanjutnya, harus sampai mengalirkan darah. Kalau digebuki nggak mengalirkan darah, kayak cara mematikan anjing. Caranya gimana, Pak? Dimasukkan karung, gebuki, setelah itu dimasukkan ke dalam air panas. Ya mati, tapi haram. Selanjutnya, harus dilukai, nah ini, di titik sembelian. Sehingga kalau tidak dilukai di titik sembelian, haram. Misalnya perutnya dipanah, kayaknya sebagian orang Toraja, sapinya terbang terus dipanah dari kejauhan, ya, kena dadanya atau perutnya, mati, lalu pesta habis. Seperti ini boleh? Haram untuk dimakan. Kenapa? Babi. Kalau kambing kayak gini, kambing seperti ini, tidak boleh. Kenapa? Ya, karena dia tidak disembelih di tempat disembelihan. Dia tinggi. Dalam proses penyembelihan yang sempurna, ada 4 saluran yang harus putus. 4 saluran yang harus putus. Tenggorokan, kerongkongan, 2 urat leher kanan dan kiri. Tenggorokan itu saluran nafas, kerongkongan saluran makanan. Yang lebih keras yang mana? Yang lebih keras tenggorokan. Tenggorokan itu ada tulang rawannya. Jadi Bapak kalau nyentuh gini, Pak, keras itu apa? Tenggorokan. Kalau yang lebih lembut, yang lebih lunak, kerongkongan. Nah, yang kerongkongan ini seperti usus, sehingga dia bisa melar, bisa menyempit. Nah, Bapak nanti ini tadi ya, saya nyembelih, yang keras ini sudah sobek, yang saluran makanan seperti usus sudah sobek, berarti hulkum dan almari dua-duanya terputus. Kemudian ada al-wadajan, 2 urat leher di kanan dan kiri. Ini urat nanti tempat memancarkan darah paling dominan, sehingga kalau nggak putus darahnya kurang lancar. Maka saat menyembelih dia baik diputar. Ketika menyembelih diputar. Makanya
nyembelih sapi biasanya kan dilubangi ya bawahnya. Kalau Anda pakai pisau terlalu panjang, mopok, sehingga nggak bisa dibuka. Sehingga kami sarankan jangan terlalu panjang, tujuannya biar nggak mopok. Saya pakai nyembelih, nah, sisi bawahnya ini kena bambu, sehingga hanya bisa sisi atas yang sobek. Maka saat saya nyembelih, tenggorokan kerongkongan putus, urat satu putus, sapinya nggak mati-mati Pak, lama sekali. Akhirnya dicarikan belati kecil, urat bawahnya dicari. Begitu urat bawahnya putus, mati. Sehingga caranya adalah diputar, maka jangan terlalu panjang ya. Baik. Jika 4 saluran ini terpotong, ulama sepakat sah. Bagaimana kalau kurang dari 4? Kita lihat baca syarat minimal yang terpotong di halaman 69. Ulama beda pendapat mengenai syarat minimal yang terpotong dari saluran leher hewan. Dalam mazhab Hanafi cukup dengan memotong 3 bagian dari 4 bagian di atas. Dalam mazhab Maliki sah memotong tenggorokan dan 2 urat leher meskipun kerongkongan belum putus. Dalam mazhab Syafi'i dan Hambali minimal tenggorokan dan kerongkongan. Dan bukan syarat harus tepat 3 jari, 4 jari, 5 jari dan seterusnya. Itu semuanya bukan syarat. Ada sebagian yang menganjurkan seperti itu. Ya, diikuti boleh, tapi bukan syarat. Sebagian teman-teman yang tergabung di Juleha terlalu berlebihan dalam masalah ini, sehingga harus ini apa-apaan. Mau standar kedokteran atau standar fikih? Kalau standar kedokteran, yaitu sifatnya hanya untuk misalnya biar tidak permus katanya, biar nanti ABC. Tapi kalau standar fikih kayak gitu, standar fikih. Dan masalah halal haram itu standar kedokteran dan standar fikih. Kalau bicara masalah halal haram standar fikih, tidak harus standar kedokteran. Kalaupun misalnya mau diikuti ya silahkan, tapi bukan syarat. Sehingga tidak harus ini gak tepat 4 jari di atas apa Pak? Di atas dakun. Nah, ini terlalu ke bawah, ini terlalu ke atas. Ya, tidak ada masalah. Mau terlalu ke bawah, terlalu ke atas. Yang penting secara standar fikih. Karena seperti ini kalau keterusan nanti bisa menimbulkan was-was masyarakat. Oh ini kurang sempurna ini. Ngomong seperti itu di depan banyak orang. Kira-kira gimana? Halal enggak ini, halal enggak? Gara-gara ucapan dia menimbulkan was-was masyarakat. Makanya kami ingatkan, kita punya standar fikih kalau bicara halal haram. Tidak harus menggunakan standar kedokteran. Sah-sah saja Pak itu standar kedokteran, tapi jangan sampai menimbulkan was-was. Jangan sampai menimbulkan was-was. Yang lebih parah lagi, sembelihannya bagus, yang nyembelih nggak sholat. Dan sebelum Juleha itu ada. Dulu saya termasuk di antara yang ikut berperan dalam inisiasi pembentukannya. Ada salah satu dokter dari Fakultas Kedokteran Hewan UGM yang datang ke tempat kami di Yogyakarta, dan beliau presentasi untuk membentuk komunitas ini. Terus mengundang saya, bisa nggak mengisi? Akhirnya saya ngisi pertama kali di auditorium Fakultas Kedokteran UGM yang datang cukup banyak. Dan kemudian dari situlah lalu mereka membentuk sebuah komunitas yang namanya Juleha. Terus ya alhamdulillah tersebar di banyak tempat. Memang bagus komunitas ini. Salah satu di antara fungsinya adalah ngajari para jagal untuk memastikan proses penyembelihannya standar kedokteran terpenuhi. Namun di sisi yang lain,
kita juga menekankan akidahnya harus benar. Kalau yang suka nyembah kubur, ya percuma saja, walaupun sembelihannya bagus, tapi dia berdoa di kuburan. Berarti apa itu? Musyrik. Karena kan komunitas ini siapapun boleh ikut. Nah, ternyata tidak dipilih dari sisi masalah standarisasi akidah. Akhirnya kita kasih pendidikan. Akidahnya, sholatnya, itu syarat subjek yang tidak boleh hilang. Kalau masalah sembelihan, dalam fikih lebih longgar. Tenggorokan kerongkongan putus, dalam mazhab Syafi'i dan Hambali sah. Kalau dalam mazhab Maliki, yang penting urat kanan kiri, tenggorokan putus, kerongkongan nggak putus, sah. Jadi kalau fikih lebih longgar. Baik. Selanjutnya, dalam penyembelihan, boleh nggak Pak, pisau ini lepas? Ketika pisau itu lepas dan jaraknya tidak lama, tidak mempengaruhi keabsahan. Kami ulangi ya, pisau yang lepas, jaraknya tidak lama, tidak mempengaruhi keabsahan, sehingga tidak masalah ketika sempat lepas. Coba kita lihat berikut ini. Mudah-mudahan nanti bisa jadi pelajaran. Agak lama karena baik, karena agak lama, nanti saya tugaskan Bapak Ibu, silahkan dicari di ANB Channel, judulnya Pisau Terjatuh Saat Menyembelih. Dalam peristiwa itu ada orang yang sudah siap menyembelih, melukai, tapi pisaunya terjatuh. Apakah seperti ini halal? Para ulama mengatakan, kalau pisau terjatuh di posisi sudah melukai dua tenggorokan dan kerongkongan, berarti dalam standar mazhab Syafi'i dan Hambali sudah sah. Maka terjatuhnya pisau tadi sifatnya hanya nambahi luka dan itu tidak mempengaruhi keabsahan. Tidak bisa ini. Nggak bisa nyala, dan nanti Bapak cari aja sendiri. Yang kedua, kalau pisau terjatuh di posisi baru melukai sebagian, coba saya rincikan. Jadi sebenarnya kata kuncinya itu begini: pisau lepas saat menyembelih. Nanti otomatis dia harus melakukan pengulangan karena pisaunya lepas. Pisau lepas saat menyembelih, apakah ini mempengaruhi kehalalan dalam proses penyembelihan? Jadi kata kuncinya gini: jika hewan itu terluka, ya, boleh nggak disembelih? Bolehkah disembelih? Misalnya kambing ketabrak mobil atau ayam ketabrak motor, ya, sehingga dia terluka. Bolehkah disembelih sehingga nanti halal dimakan?
Ada dua pilihan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini dalam Al-Qur'an. Allah taala berfirman tentang berbagai macam binatang yang terluka. Illa ma zakkaitum. Di surat Al-Maidah ayat 3, Allah mengharamkan berbagai macam binatang yang terluka karena kejadian alam, yaitu al-munkhaniqah, yang tercekik. Misalnya ada hewan yang ada talinya terus dia lompat keluar kandang, akhirnya dia gantung. Saat diselamatkan masih hidup, boleh nggak disembelih? Wal mauqudah, yang terpukul, kepentung. Wal mutaraddiyah, yang terjatuh. Wan natihah, dan yang tertanduk. Wa ma'akal sabu, dan yang digigit oleh binatang buas tapi masih hidup. Ada kambing digigit serigala, kakinya dia pincang, masih hidup. Ini semuanya haram kalau dibiarkan mati. Lalu Allah mengatakan illa ma zakkaitum, kecuali yang sempat kalian sembelih. Kecuali yang sempat kalian sembelih. Nah, jadinya kaidah dalam ayat ini menjelaskan hewan terluka bolehkah disembelih? Para ulama menjelaskan, A, jika dia tidak bisa bertahan hidup. Jika dia tidak bisa bertahan hidup, yang disebut dengan al-haya al-mustaqirrah. Dalam arti kalau dia dibiarkan saja, sebentar lagi mati. Ada ayam ketabrak motor sampai ususnya keluar, ya memang dia gelebek-gelebek, apa ini Pak, menggelepar, gelebek-gelebek. Ini kalau dibiarkan saja 5 menit mati dalam posisi sekarat. Maka sembelihan di sini tidak diakui, karena dia mati dengan sebab kecelakaan, bukan mati dengan sebab pisau sembelihan. Dipahami ya? Sehingga jika dia tidak bisa bertahan hidup, dalam arti ketika dibiarkan akan mati, di sini dalam sekarat, maka menyembelih atau sembelihan di situ tidak diakui. Dalam arti tidak memberikan pengaruh sama sekali, karena dia mati bukan karena sembelihan, tapi dia mati karena kecelakaan. Ya? Yang kedua, jika dia bisa bertahan hidup, yang disebut dengan al-haya al-mustaqirrah. Al-hayatul mustaqirrah berarti dia punya ketahanan untuk hidup. Artinya ketika dia dibiarkan tidak mati. Contoh ya, kambing ketabrak motor, pincang, luka, pincang. Biarkan Pak, ini kalau dibiarkan ya bisa hidup. Walaupun mungkin nanti kalau lukanya makin parah mati, tapi dia punya ketahanan hidup lebih lama. Maka di sini sembelihan yang mematikan diakui. Nah, inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, illa ma zakkaitum, kecuali apa yang sempat kalian sembelih. Sehingga yang sempat kalian sembelih dalam arti dia mati karena sembelihan kalian, bukan karena lukanya. Dan sekarang kita bawa kasus ini ke sapi tadi ya, atau ke hewan. Hewan disembelih tapi tidak sempurna. Berarti kan di situ terjadi dilukai. Lalu hidup. Nah, dilukai
tapi tetap hidup. Misalnya sapi sudah disembelih tapi tetap hidup. Di sini ada dua keadaan. A, dilukai dalam posisi belum memenuhi syarat sembelih halal. Belum memenuhi syarat sembelih halal. Dia dilukai tapi belum memenuhi syarat sembelih halal. Dan lalu hidup. Maka di sini ada dua kondisi. Jadi misalnya sapi baru dilukai gelambirnya. Gelambir sampai daging. Itu kan lama, Pak ya. Saya pasti boleh itu kok gak kena tenggorokan mana ini. Jadi bisa berkali-kali. Kalau orangnya nggak kuat sampai ngos-ngosan ada yang gemeteran. Saya pernah lihat penyembelih itu sampai gemeter gitu, gerodok. Nah itu lama nggak kena tenggorokan, terus jatuh. Misalnya jatuh atau apa, sehingga baru dilukai kulitnya saja, daging sama kulit. Nah, di sini ada dua keadaan. Jika segera disusulkan, hukumnya sah. Keadaan yang kedua, jika nunggu lama, misalnya orangnya terjatuh, kemudian kecelakaan, akhirnya malah menyelamatkan orangnya, bukan ngurusi sapinya. Sapinya sudah terlanjur terluka, di posisi tenggorokan, kerongkongan, urat belum putus, tapi sudah terlanjur terluka. Darah sudah keluar, tapi belum banyak. Orangnya jatuh, lalu mengalami kecelakaan. Karena orang pada menyelamatkan orang ini. Akhirnya nunggu lama, baru disusulkan. Maka seperti ini sembelihannya datang. Dan nanti kalau sapi ini mati, statusnya sargai. Sehingga di sini tidak sah. Dan kemudian yang kedua, kondisi yang kedua, dilukai dan sudah memenuhi syarat sembelihan. Sudah memenuhi syarat sembelih. Nah, sudah memenuhi syarat sembelih, itu bisa tadi mau pakai standar mazhab apa? Kita punya 3 ya. Mau mazhab Maliki, mau mazhab Syafi'i dan Hambali, atau mau mazhab Hanafi. Kalau kita pakai mazhab Syafi'i dan Hambali, Pak, ini tenggorokan, kerongkongan sudah putus, tapi urat belum putus. Sapinya berdiri, ucul, lari ya, sehingga manggil gamkar. Nah, cuman tenggorokan dan kerongkongan sudah putus. Berarti kalau dibiarkan saja dan dia mati, halal atau tidak? Halal. Karena lama kematian pasca nyembelih itu tidak mengaruhi halal haram. Yang mengaruhi halal haram adalah yang putus apa? Oh, yang putus tenggorokan, kerongkongan. Tapi karena urat kanan kiri belum putus, itu sama. Dia berdiri, lama tidak mati. Walaupun lama. Pertanyaannya, boleh nggak Pak diulangi? Boleh diulangi di sini, nambahi luka, namun bukan sembelian yang menghalalkan atau mengharamkan. Dipahami? Sehingga kalau sudah memenuhi syarat sembelian, boleh diulangi jika lama mati. Nah, maka ada pembahasan di buku ya, disembelih 2 kali. Nah, rinciannya kayak gitu. Itu berangkat dari pemahaman tentang hewan yang terluka, lalu dia masih sempat disusulkan untuk disembelih, maka statusnya halal. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, cukup. Sekarang sudah jam 6 kurang 5 menit. Untuk materi yang lain belum sempat kita baca ya.
Nanti silakan Bapak baca sendiri, terutama yang bertugas sebagai panitia. Mohon dibaca di bagian keempat dari buku ini, yaitu masalah distribusi hewan korban. Distribusi hewan korban, di sini saya sebutkan beberapa poin penting. Di antaranya adalah ketika ada sahibul korban yang makan semuanya, itu boleh atau tidak? Jadi misalnya sahibul korban saya minta sampil depan belakang, kanan kiri, rusuk kanan kiri, tulang punggung plus jeroan, ususnya tak tinggal dan berabas. Jadi takmir ditinggali apa? Usus, lulang, kepala, kaki. Boleh atau tidak? Boleh. Itu boleh. Saya itu boleh itu Pak. Terus nanti memberi hasil korban ke non muslim. Ya. Kemudian larangan mengupah jagal dari hasil korban. Ini yang kemarin sempat viral ya. Panitia dapat jatah khusus. Panitia dapat jatah khusus. Itu turunan dari larangan mengupah jagal dengan hasil korban. Al-Is bin Abdissalam, beliau ulama mazhab Syafi'i yang dipuji oleh Imam Nawawi. Dia mengatakan mutlak tidak boleh ngasih jagal. Karena dikhawatirkan ya, ada potensi sebagai upah. Sehingga kalau di situ ada potensi sebagai upah, maka jagal cukup diberi dari hasil atau diberi dari uang pribadi. Saya bacakan di sini. Keterangan dari Al-Is bin Abdissalam, beliau mengatakan,